Salam dulu lagi ke guys. Yo. Dari Solo. Dari Solo. Dua kali malah jadi. Dua kali kesini? Iya, sama si ini. Siapa? Musik. Frankie. Bukan. Tony. Siddhartha Otto. Otto. Rumahnya deket di sini kan? Oh gitu, dia sama Otto beberapa hari kemudian datang lagi. Siapa? Sardono? Sardono, kamu di mana? Aku mau ke situ. Ya wis. Magdalena datang. Yadi, masih Yadi. Masih Adi. Awan. Ini yang kecil ini siapa nih? Ini Bu. Enggak, sebelahnya. Ini. Nah, ini kan tentang keluarga ini, makanya ini koleksi pribadi. Ini tentang anak, ini tentang ibu, ini tentang cucu, ini tentang ponakan. Di dalam rumah kami, di dalam rumah saya. Oh, itu kau ya? Yang begedenya ya? Iya Bu. Nih pertanyaannya gagal berarti gua nih mengimpresi diri gue sendiri. Oh ya itu, kan kau itu. Ya mirip-mirip Eng Sabta Hadi emang. Ya ini Malau di Ngobrol, ini Jimmy di Ngobrol. Gitu kira-kira. Sip. Suatu kesempatan dan kebanggaan luar biasa buat kita berdua. Akhirnya Bu Dolores Naga bisa hadir di tempat kita berpameran. Nah yang bakal datang lagi Guntur Wibowo, Kaprodi Lukis. Tapi nanti aja lah dia main. Kita digilir semua sama berdua ini. Waduh, digilir ya. Diksi yang sangat negatif tuh kata digilir tuh Bu Dolo. Oh gitu ya? Tergantung ini ya, tergantung orang yang mau memaknai ya? Coba makna positif dari kalimat digilir. Piala bergilir? Ya bener sih. Kalimat pialanya udah jarang kita dengar, friend. Tapi frase itu mungkin saja menjadi punya kaitan yang negatif, tapi jangan kita pakai lah yang negatif. Bergilir itu bergantian kan artinya kan? Take in turn bahasa Inggrisnya, oke? Iya. Sama kayak dalam dunia politik Indonesia sekarang bergiliran juga gitu Bu Dol. Apa yang bergiliran? Dari partai sebelum ke partai selanjutnya. Ya. Tapi udahlah kita nggak usah ngomongin politik kali Bu Dol. Iya. Jadi presiden udah kayak piala dong jadinya. Jadi gimana Bu Dolo? Apa tuh? Yang mau kita bicarakan hari ini apa, Jim? Apa itu Lau? Ada satu fase Bu Dolo pernah ngomong ke gua, lu ngapain ngegambar ya buat senang-senang, lu seriusin lah. Dan mungkin momen kita berdua ini dalam bentuk dari kita mencoba keseriusan kami, yuk kita bikin pameran. Kalau saya sih, kalau kalian minta pendapat saya dari pertemuan kalian berdua di dalam satu ruangan ini, Iya. yang bisa dianggap serius tuh presentasinya, karena ini dianggap sebagai pameran kan, memang langsung terlihat yang coba ditampilkan adalah wajah, ya kan, ekspresi wajah ya, gitu. Kalau Malau kan masih setia dengan
pendekatan realistis ya, bukan realisme ya. Pendekatan realistik artinya membuat foto, potret dan segala macam gitu ya. Bedanya adalah dia tidak menggunakan potret yang wajah kalau dilukis yang kalau bukan di kanvas dia pasti hitam putih kan. Itu ini kan dia bikin pakai warna, ada hijau ini apa segala macam. Jadi apakah warna itu, nah pertanyaan besarnya nih, lihat karya Malau nih, pertanyaan besarnya, apakah warna itu bisa menjadi elemen yang memperkuat ekspresi wajah yang sedang digambar, ya kan? Pernah terpikir nggak bahwa warna yang merah sama warna yang ini hijau ya, atau ini kan ada satu bukan hitam putih benar tapi ya hitam putih gitu, dibandingkan dengan warna ungu, gak banyak orang juga terakses untuk melihat cara memperlihatkan potret yang warna-warni seperti ini ya. Apa kamu pernah lihat pameran ada orang memperlihatkan foto seperti ini gitu? Yang pernah sebetulnya di luar itu ada seseorang yang menggambarkan potret dengan melakukan eksplorasi dan dia menggunakan warna yang sama. Nah, eksplorasinya itu nanti saya bisa terangkan gitu. Sesudah saya membicarakan Jim dulu. Jadi kita akan mencoba memahami bagaimana potret sebagai inspirasi berkarya seniman yang pada dirinya punya daya kreatif, imajinasi dan inovatif gitu ya. Nah, kalau di Jim ini juga kita kenal kan, seperti kita mengenal penggambaran wajah manusia yang taruhlah potreistik ya, potret yang menekankan pada identitas ekspresi seseorang ya kan, mesti dicari kan. Itu dari foto-foto barangkali bisa dipelajari dan kemudian bisa ditiru. Tapi kalau si Jim ya, saya sedang terpikir-pikir, mungkin di karyanya dia orang bisa ketemu kartun dan art kartun. Pernah dengar nggak art kartun? Nggak pernah kan? Gue belum pernah dengar. Nah itu, nah ini dari saya barusan nih. Iya. Ya? Baru dicari tahu nanti nih biasanya. Ini memang baru ada apa udah ada sebenarnya Bu Dolo? Aku pun nggak tahu. Tetapi saya pikir kartun itu sudah baku. Baku definisinya. Ini kartun. Kan? Kartun sesuatu yang dilebih-lebihkan, sesuatu yang ini. Sementara kalau kita lihat ini binatangnya Jim, dia tidak membuat kartun, tapi dia membuat art kartun. Jadi lidahnya bisa menjadi yang lain, badannya itu bisa duduk dengan enak kayak manusia. Jadi mukanya sendiri pun sebetulnya tidak lagi kartunis gitu, tidak lagi kartunik ya, sudah menjadi art kartun. Tapi kamu pilih ininya kartun. Ya kartun. Gitu. Kartun itu kan menangkap kayak ini ya. Ini dengan gampangan kita lihat gigi runcing, gigi ini, tapi dia tengkorak gitu. Yang kita tahu dia tengkorak, cuman dia art, gitu. Kan? Ada penyelesaian yang berbeda. Gitu. Sama. Saya nggak tahu apakah kamu barangkali bisa ini mencanangkan satu. Ini pendekatannya
pendekatannya kartun, tapi bukan kartun. Ya, Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, ngerti. Ya? Emang kalau dari ini emang awalnya emang dari kartun sih emang sih ketertarikan ininya kan. Kayak gini. Dan memang terlihat tidak kartun karena dia berdiri sendiri-sendiri. Kalau kartun biasanya kan ada ruangan kosong, dikasih tulisan, kasih ini, kasih apa, atau kalau kosong pun dia menjadi orang yang baca yang mengisi gitu, ya kan? Ini kayak gini, nih, ada ini, tapi tetap dia ini sendiri. Ini, saya dari tadi berpikir-pikir, kira-kira kalau dikasih definisi sebagai kecenderungan berkarya. Ya, sebagai kecenderungan berkarya kan kita bisa dari karya Jim bisa diperkenalkan sebuah pengetahuan apa ya? Aku nggak tahu ini apa, bisa dibilang teori estetika baru atau apa gitu. Tapi pendekatan ekspresi yang meluaskan pemahaman karya-karya kartun gitu. Ya. Nah, kalau sebetulnya saya nggak ragu lah kalau bikin semua pendekatannya sangat realistis ini bisa terjadi ya. Sebetulnya kenapa tidak berani untuk menyederhanakan mereka, ya, menyederhanakan mereka, tidak membuatnya full tapi dapat. Ya emang rencana ke depan ya, karena dari banyaknya garis semakin minimalis garisnya pasti Bu Dolo tujuannya. Kayak juga sih ini bisa satu ini kan satu perjalanan yang sudah selesai kau kerjakan. Jadi Ibu kalau lihat ini yang Ibu lihat adalah ke depan lu mau ngapain dengan keterampilan lu yang hebat ini. Kalau dia kan sudah ketemu satu cara untuk menambahkan kekayaan pemahaman orang terhadap kartun gitu. Coba lu panggil siapa lah nanti, ya, lihat ini. Bisa nggak dia melihat ini sebagai itu atau hanya berhenti di sketsa? Oh. Kan? Saya ngelihat ini nggak berhenti di sketsa. Sebab ini cara mendapatkan beberapa garis untuk mendapatkan esensi sebuah karakter. Tapi kartunis, ya. Tapi art. Bukannya, iya. Jadi ada semacam di Jimmy kalau karyanya ini ada semacam inilah, ini kayak saya ngeliat ini tadi saya ketawa sendiri nih. Yang mana? Diputer-puter juga kembali juga ke dia gitu. Mukanya kan diputer-puter jadi begini nih dia nih. Ini. Iya. Dia puter-puter ini. Ini si Jimmy nih. Jadi apa namanya ya? Ini si Jim nih. Siapa orang lain nggak ada nih. Mbak, bener nggak tuh Jim? Nah, ya bener itu. Jadi it's ya ini kan dia sih. Jadi ada eksplorasi atau penemuan yang saya nggak tahu dia mungkin dari sketsa didorong tidak berhenti pada bentuk-bentuk ekspresi kartun kan, ini menjadi art kartun kalau menurut saya. Jadi dua-duanya dari situ. Saya nggak tahu kalau setuju apa enggak, buat saya juga nggak penting kalau setuju atau tidak gitu. Tapi kalau saya melihatnya ini mungkin hal yang baru yang bisa coba kau bawa keluar lebih jauh, jangan di sini. Iya, gitu. Dan membuat yang besar. Yang besar tuh maksudnya formatnya atau? Format. Iya betul. Jadi orang
orang bisa kalau segini-segini kan orang masih bisa lihat ini kalau di kotak-kotakin semuanya masih bisa menjadi presentasinya kartun gitu. Padahal bukan kartun, ya kan? Nah, kalau pendekatannya adalah teknik itu bisa dibuat menjadi karya. Kau barangkali orang yang pertama bikin hitam putih dan begitu gitu. Nah, kalau Gua bisa nanya dikit nggak? banyak juga boleh. Nah, kan. Oke. Dan tadi udah lo ngomong kartun, art kartun. Emang ada bedanya dengan art kartun dengan kartun? Maksudnya bukankah kartun itu juga udah art juga sebenarnya? Nah, definisinya kali ya. Definisi kartun itu melebih-lebihkan, melebih-lebihkan, Bisa mengurang-urangkan, mendistorsi. bentuk terdistorsi atau apa, memanjangkan gitu. Jadi dia bukan tidak selamanya pendekatannya sebagai cemooh, tapi juga keheranan kan bisa ya, orang mengherankan gitu orang ini gitu, bisa begitu kurus bisa menjinjing uang begitu banyak gitu umpamanya kan bisa begitu. Itu kalau kita lihat dia realistis, kita nggak dapet ininya gitu. Jadi ada yang dikejar sebetulnya dari ekspresi yang sifatnya kartunis gitu. Hanya kalau kita tambahin art di depannya, ada kebebasan yang melakukan eksplorasi pada pencapaian-pencapaian. Ini kan bukan kartunis gini, tapi kalau dilihat bahwa yang dia kerjakan, dia memanjangkan. Ini kan nggak mungkin nih tangan sepanjang ini nih, tapi tetap geraknya bener, nggak ada yang salah gitu, ngerti ya? Iya. Tetap enak gitu dilihat. Ini sepanjang ini kalau kamu kan murid anatomi ibu kan, ini titik kan titik pusat panjang badan itu separuh kan, ini kan nggak mungkin separuh, itu udah lebih panjang. Iya. Gitu. Tapi esensinya adalah sehingga orang ini dilihat dari sini, ini dari atas. Gitu. Ngerti ya? Ya. Saya nggak tahu sih, Jim barangkali banyak sekali yang dia simpan di kepalanya yang nggak keluar, ini satu-satu keluar pelan-pelan gitu. Masih baik yang belum keluar Jim. Wah, banyak, friend. Keluarin lah. Sedikit demi sedikit, emang. Sebetulnya mestinya sudah lihat cara berdiri ini, kan? Emang pengen keluar dari anatomi sebenarnya sih Bu yang sini. Ya, maksud saya sih sebetulnya sudah boleh berpikir kamu memperkenalkan ini dengan benar lah kepada publik ya. Yang benar pamernya pameran di tim, kayak pameran di mana kayak kasih lihat. Nah, kalau untuk kau sebetulnya kau mesti mencari apa yang lo bisa kerjain ketika kegemaran terhadap potret itu harus didorong lebih jauh menjadi sebuah pertaruhan ya, pertaruhan visual ya. Apa nih? Menarik. Sebagai gagasan. Menarik ininya. Pertaruhan visual apa deh? Sebagai gagasan, bongkar kepalanya. Saya bisa dibongkar. Karena
Bukannya, sorry Bu Dolo, bukannya kepala kita terus yang minta dibongkar Bu Dolo. Cuma kitanya doang kan masih mencari-cari buat secara gagasan, secara ide kan selalu datang dari mana aja nih. Iya, secara visual kan inspirasi. Tapi Jadi secara visual kan bisa dibongkar bahwa kalau kau mengikuti jalur tengkorak muka, ya, itu kan sangat geometris ya. Ini trapesium, ini lingkar gini, itu semua elemen. Jadi kau bisa bikin muka siapa aja yang mau kau dekatkan ke muka Kennedy, tinggal lihat ininya. Iya, oke. Tinggal lihat, paham ya? Paham. Jadi kayak doing nih, Sardono nih, ya. Lu mau bikin kayak dia nih. Sardono, oke. Ada jenggotnya, ada ininya. Kalau lu gedein, gimana lu mau membuat itu? Tetap aja orang bisa lihat tuh dari sebelah kiri kan, atau dari sebelah kanan kan ini jadi Sardono. Oke. Ya, karena ini sebetulnya udah selesai sama lo. Cuman lo mau ganti warna aja. Jadi warna-warni gitu kan. Artinya selesai itu your skill doing a portrait itu udah selesai. Nah ini tinggal apanya lagi dong kalau Iya, kamu kalau kalimat selesai buat orang seni kayaknya agak kayak kiamat Bu Dolo. Bukan, maksudnya selesai itu pengetahuannya udah selesai. mateng lah gitu ya. Udah, sekarang yang lo cari apa? Apalagi yang bisa lo pertaruhkan dengan expertise yang lo miliki ini. Kalau nggak lo mandek, status quo. Ya lu cari apa? Ya gue cari cewek lah Bu Dolo, bini. Sesimpel itu. Nah kalau itu gue nggak campur lah. Pertaruhannya mungkin malah. Pertaruhannya. Kalau lu mau menikah, lu kasih kenal sama ibu. Kalau lu tanya ibu setuju apa enggak, nah gue boleh berpendapat. Kalau sekarang waduh, sampai calon istri gue aja di review ya kan. Ibu setuju apa kagak? Waduh, bukan karya ibu. Nah tapi gue setuju dulu. Yang di pertaruhannya itu. Pertaruhan tadi. Pertaruhan visual. Visual itu gue suka tuh. Bahkan bisa jadi judul ini nanti nih. Ya, pertaruhan visual itu artinya kan kita kan orang retina. Ya. Kita bukan orang kuping. Tuh tuh. Ya, orang kuping itu musik. Orang retina itu orang timur tuh rata-rata kupingnya banyak bergerak Bu Dolo. Nggak jadi soal, yang penting sekarang kita bekerja. Panca indera itu kan semuanya. Panca indera semuanya, betul. Nah. Tapi lu bekerja, profesi lu adalah lu bukan orang kuping, lu orang retina. Lu menggunakan mata, lu memperhatikan jatuhnya cahaya ke objek sampai ke mata kita. Inilah dosen seni rumah barat. Bener emang Bu Dolo. Tolak udah. Ya. Sehingga lo bisa lihat, oke, kita sekarang tahu kenapa mazhab impresionisme itu sampai kepada penciptaan ekspresi-ekspresi blur karena retina. Iya. Sepakat Bu Dolo. Iya, jadi sekarang kalau lo sepakat, menurut aku sih, aku udah gak ragu lagi lah kalau lihat karya lo ini ya. Bagaimana lu punya keterampilan dan kepekaan membuat wajah ya. Dengan warna-warna ini kalau kau mau lihat ini adalah sebuah gagasan, it's okay. Tapi kan berhenti di potret. Ya. Eksplorasi lebih lanjut daripada itu. Barangkali itu yang bisa menjadi pertaruhan gagasan visualnya. Oke. Pertaruhan visual. Ya. Sama seperti di patung ya. Kalau aku sudah bisa mengatakan perempuan itu cantik, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, dan aku udah berasa berhasil bisa membuat orang melihat seperti gue. Wush. Gitu. Dan ternyata mereka bisa melihat seperti gue. Perempuan gue tuh cantik walaupun gak ada mukanya.
geraknya, karena ininya. Nah, yang menarik gerak itu, Bu. Waktu Iya. datang ke studio Ibu kan. Lah, nggak Di taunya Garuda. luas-luas ya. Gerakannya kalau gue lihat itu gerakannya, kok ini Ibu Dolo seperti menari gitu di ininya, di karyanya. Tuh waktu itu deh, penciptaan anatomisnya itu bisa seluas itu, apanya tuh yang di ini waktu itu yang, apakah itu pertaruhan gagasan yang diutarakan ke kita gitu ya maksudnya? Ya sama seperti kalian berdua ini yang sudah melihat figur sangat dekat ya, muka orang, cara berdiri, gestur kan sebetulnya sudah di tangan kita semua kan. Ya, tinggal saya tidak mengulanginya untuk membuat hal-hal yang realistis seperti seniman-seniman Jogja itu, kan? Ya. Buat saya nggak ada ininya. Orang nggak belajar melihat bagaimana figur itu bisa menjadi gagasan visual. Kamu bisa ketemu tangan dengan badan, ketemu bajunya sama di karya saya kan. Sekaligus terlihat itu. Iya. Dengan gestur, dengan Drapery. semuanya. Ya terus terang kita surprise. Surprise-nya? Kalau Jimmy kan ngomongnya kan luas-luas, lentur-lentur kayak penari. Padahal orangnya keras, Jim ya. Itu salah satu surprising-nya. Mengkombinasinya sih Bu, asal. Tema ini kenceng ya, tema ini keras ya sebenarnya. Gak ada ininya lah, bukan. Aku pikir sih sebuah orang kan juga bisa seperti itu ya. Iya. Gak ada yang istimewa lah. Masa kalau nggak istimewa nggak mungkin pamerannya. Iya, dia pada. Gua denger sold out. Sekarang gini, kita pernah mendengar kan pepatah apa? Ala bisa karena biasa. Bukan. Apa betul? Apa? Tampang berbulu domba atau apa gitu, tapi Serigala berbulu domba itu. Serigala berbulu domba. Jadi dia bulunya bagus kan, dilus-lus, kan? Tapi hatinya serigala, maksudnya gitu kan ya? Hatinya serigala, gitu ya? Lu mau bilang gua begitu? Ya enggak juga kan? bukan ke situ. Tema, lebih ke tema. Ya dia juga gak bakal percaya gue ngomong begitu. Lebih ke tema. Kalau Tema lebih ini. ke tema sebetulnya, nah ini lain nih. Kalau lebih ke tema, sebetulnya kalau lu lihat General, have you read the Book of Love? Gue nggak ada. Itu. Nggak ada gemulai-gemulainya. Itu. Iya. Kalau di buku itu mah nggak ada. Gue ngeliat pas lagi. Terus terang gue datang pas ketika datang ke ini ya ke workshop studio. langsung studio. Ada studinya Ibu di Iya, situ. iya, Ada iya. yang patung yang udah jadi. Nah di situ gue justru kelihatnya di situ gitu. Wah ini. Ya mungkin femininnya di situ atau gimana? Gua Sebetulnya nggak tahu. lebih kepada keahlian gue pada penguasaan bentuk manusia. Oke. Jadi tutup mata pun gue bisa membuat orang dengan bagus dan menyenangkan untuk dilihat dan mencengangkan. Tutup mata, itulah hebatnya gue. Karena gue barangkali satu-satunya seniman di Indonesia ini yang bekerja 2,5 tahun dengan setiap hari melihat model telanjang laki dan perempuan. Saya mau muntah. Bener, I'm serious. 2,5 tahun. Jadi proyek postgraduate Saint Martin ini sangat progresif. Oh waktu di Saint Martin Inggris. Sangat progresif. Luar biasa. Dan ngasih banyak warna juga dalam perkembangan Bukan berkarya warna, proses. bukan warna. Memberikan banyak
pemahaman terhadap disiplin kerja. Oke. Dan memberikan pemahaman pada yang penting itu bukan end product, tetapi proses. Wah. Ya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan ini mau dilihat sebagai proses, lu bukan mengubah end produknya, lu mengubah proses bekerja. Lu jangan lagi bekerja seperti ini prosesnya. Sama, lu juga bisa enggak. Ini prosesnya yang kita ubah, bukan mengubah bentuk yang ujung. Tapi mengubah cara kerja, baru kita mendapatkan yang baru. Baru outputnya ya. Ya, gitu loh Mas. Oke, Gitu ya. ini gua agak tajam dikit boleh? Dikit tajam. Oh jadi makasih dulu. Mana Budolo? Dikit. Ketika bicara Budolo tentang proses, sekolah itu gunanya adalah kita belajar untuk mempersingkat proses yang panjang menjadi kita pendekin. Ya, konsepnya seperti itu biasanya. Jadi belajar dari pendahulunya untuk mengerjakan ini bisa berapa lama, atau salah produk semakin lama kan harus semakin pendek. Jangan lu ngomongin sejarah itu. Enggak. Kagak kan masih ada. Ngomongin sejarah dong itu. Itu pertama kali ya dari gue ya. Oke. Kita datang masuk ke ruangan gitu kan, dulu ke ruangannya ibu, kita ngomongin ini apa, anatomi pertama yang kita tahu. Bentuk itu yang penting udah ada shading, itu udah jadi. Nah gue juga baru paham sekarang, ketika lo tahu anatomi, lo menggambar anatomi nggak harus berbentuk anatomi, orang bisa menangkap itu cantik. Nah, itu perempuan. Terus terang gue juga baru sekarang dapatnya. Waktu ketika dulu kita tahun 90-an kan, begini kali ya, begitu kali ya. Sebenarnya masih begitu. Emangnya kesempatan ngobrol seperti sekarang ini, oke ini karya kita. Ibu datang gitu. Ini baru sekarang gue paham sebenarnya ketika itu. Ya waktu dulu kan kita kan ya anak muda brengsek dan apa sih ya cuma itu doang yang ada di kepala kita kan. selalu mempertanyakan dan menggugat lah. Iya. Kita. Tapi enggak, aku mau menjelaskan aja dari pernyataanmu tadi itu, kenapa ibu bilang itu sejarah? Karena kamu mulai dari dulu, kalau kita udah tahu apa yang dikerjakan orang dulu, kenapa kita nggak bisa mempersingkat proses? Iya, dan sekolah kan tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Itu jadi ya. Bukan, maksud aku tidak pada tempatnya kita bicara soal proses dan sejarah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Berbeda. Ya. Sekarang kita lihat umpamanya di zaman dulu orang sudah mengerjakan patung perunggu. Oke. Sekarang dia masih dikerjakan. Ya. Dia masih diproduksi sebagai medium. Satu hal yang masih dipegang orang bahwa dia adalah medium yang long lasting. Oke. Sekarang kemajuan produk teknologi sudah juga menawarkan ada materi lain yang juga bisa long lasting. Kayaknya ini kan sejarah kan? Iya. Jadi penemuan ini yang baru ini yang juga punya kekuatan daya tahan yang sama seperti perunggu, dia artinya menjalankan sebuah proses kerja yang akhirnya produknya seperti yang ini tetapi lebih kuat gitu. Artinya dia kan menemukan jalannya sendiri. Sama seperti lu menemukan jalan lu sendiri. Kalau lu mau mengubah proses berkarya. Sama seperti gue. Kalau gue terus di tanah liat, gue tidak akan pernah menemukan bagaimana sheet material itu bisa dibuat sheet lembar. Iya. Material yang lembar itu bisa dikelola menjadi as if dia 3-dimensional. Karena dia bisa menari, bisa kasih ini. Iya. Tapi dia lembaran. Nah, itu kekuatan imajinasi kita yang mesti dikeluarkan. Karena kekuatan imajinasi itulah yang membuat kita menemukan. Gak ada orang yang bisa menemukan atau melakukan inovasi kalau imajinasinya mandek.
Yes. Jadi jangan berimajinasi ketemu perempuan cantik terus, jangan. Jadinya bagaimana? Ketemu perempuan jelek? Ya enggak lah, yang lain lah kan ya. Yang lebih pertaruhannya lebih ada gitu kan. Iya. Pertaruhannya lebih ada lah. Kalau perempuan yang cantik mah di depan mata lu banyak lah. Di Salah depan satunya gue ini aja depannya. perempuan cantik. Wah, berarti kita satu frekuensi. Maksudnya, maksud aku bukan aku. Sana di luar sana. Hoax lo, hoax lo. Anyway, jadi saya begitulah, saya senang banget datang ke sini nih lihat. Ya. Nah, aku mau kasih tahu lagi sama kau. Sebetulnya presentasi potret seperti ini udah sebuah konsep instalasi yang menurut aku, karena walaupun tempatnya sempit tapi ditemukanlah jalan keluar kan. Tidak ya, sama semua, di tengahnya ada yang gede. Ini sebuah inilah. Ini masih permulaan lah, Bu, sebenarnya. Awalnya dulu tadinya emang ini kita mau nempelin sketsa-sketsa di tembok ini aja nih. Jadi ini saling respon sebenarnya. Tokonomanya juga, kitanya. Kalau tadinya nggak ada galeri ini, tadinya ya lah. Iya, Tadinya karena mereka bikin panel khusus buat kita berdua. Kita merespon ya. Tiba-tiba ada instalasi lampunya, tadi juga nggak ada. Jadi ini saling respon. Tadinya emang tembok abu-abu ini yang mau kita respon. Nah, ini ada drawing gue, studi gue, tulisan gue. Gitu aja dulu sebenarnya. Gue malau kan juga emang lagi seneng drawing. Coba kita kumpulin yuk. Gitu. Yeah. Cuman emang ketika ini respon teman-teman ini cukup wah juga gitu buat kita gitu. Tapi drawing kamu yang lain itu tentang apa? Ini malam. Biasanya sih orang-orang yang menginspirasi Budolo, orang-orang yang luar biasa lah, sama orang yang Nggak, maksudnya apakah selalu muka? oh iya rata-rata sih potret. Ya emang kalau setelah gue pelajari ternyata ya kalau saya bermain film, sinetron, teater atau apapun itu ternyata rupa itu yang saya bawa juga gitu dari seni rupanya nih, gestur, ekspresi dan itu yang ya semua termasuk mengikat air muka lah yang jadi ya mungkin sambil belajar seni rupa sambil menghayati juga mungkin Budolo. Healing lah Budolo. Healing. Healing. Oh ya? Maksudnya apa tuh? Wah, ini gua udah healing ya. Enggak Budolo. Bersenang-senang. Ya karena ya gua sama Jimmy emang seriusnya jangan di depan ya, senang-senangnya di depan. Tetap kita kerjain serius tapi kita senang-senang gitu. Kalau gue sih nggak begitu ya, lihat potensi kalian berdua seperti ini. Oke, nah ini menarik nih, Senang, nggak ada yang bisa. Kalau Budolo bagaimana Budolo? Boleh nih kita Bertaruh lah di medan seni rupa. Wih, gila, ngapain? siap Jim? Udah mulai kebayang tuh pertaruhannya apa kan? Iya. Harus bertaruh, gila, dari IKJ seharusnya keluar semuanya. Ini apa lagi nih? Ini punya kemampuan nih ngumpetnya di mana? Di Good School. Di Good School itu. Ya mungkin masih nyantrik kali di Good School dia dulu. Puluhan tahun nyantrik, yang bener aja. Dia sama seperti ya? Berproses lah. Enggak, gue lihat tuh. Dia berproses. Tapi dia kasih lihat ke gue lukisannya. Gue lihat bagus. Ini anak ngapain di sini yang tukang nyari cewek kali Bu, tanya aja Bu. juga tuh. Ya. Kurang jauh mainnya tanda tuh Bu, kalau bahasa zaman sekarang. Kurang jauh mainnya mungkin. Kumpul lah kalian yang hebat-hebat tuh. Yang sama gilanya gitu ya.
masih juga sama gilanya kan dia di sana begitu lama nggak kemana-mana, gila juga sama seperti kalian berdua dan gila yang lain gitu. Dia gila comfort, kau gila jual cari comfort. Ya jangan dosen kita juga gila sebenarnya, Fran. Kegilaan ini diturunkan sebenarnya. Hah? Iya, Be. Ya Allah. Mau pameran kayaknya dia tuh, Bu. Ah, serius? Ya setelah Ibu Dolo ngomong begini, pameran dia nih. Oh, aku belum ketemu sama kau ya. Setelah pameran di mana? Yang di mana terakhir yang di, kita ya? Itu loh. Di Artland. Artland atau Madison? Enggak. Yang di mana? Di rumah orang yang, yang ada kolam renang ditutup jadi apa gitu? Ya. Kolam renang itu yang motor itu kali ya? Ya, yang motor. Oh, itu. Yang motor ya? Iya. Iya. Kan ada karya kita berdua juga tuh. Ada tuh. Hah? Kita berdua juga. Iya, kan tapi terpisah-pisah Nggak ketemu, kan? Ya, kita- aku mau kasih tahu sama dia. Dia kan bikin karya orang naik motor kan? Iya, Digantung. Itu bagus banget tuh. Itu bagus itu. Iya, banyak yang bilang. Iya, bagus banget tuh. Wah, seneng nih gue di notice nih. Serius. Orang ngelihat itu orang naik motor. Nggak ke, lu suruh yang lihat itu suruh cari rodanya sendiri. Gue hampir begitu berkarya. Gue nggak kasih lihat semuanya. Tangannya di mana suruh cari Oke. sendiri aja. Hah? Ini pengkropingannya lah ibaratnya ya. Ya, bukan cuma penggeropingan ya, tapi your sensibility it's you up there. Udah di situ sebetulnya. Cuman nggak pernah lu tekuni aja. Wah, ini konsistensi nih akhirnya nih Lau. Inilah yang bikin gue selalu. Kenapa gue gambar bunga-bunga itu, Bu Dolo? Kenapa? Yang ada Bu Dolo. Bu Dolo tuh seperti, bukan membiarkan ya, tapi menanam bunga dalam satu lingkungan, tapi bunganya bisa berwarna-warni. Ya itulah kita. Bukan kita doang deh. Rata-rata yang pernah di KJ. Diajarin seni rupa, tapi bisa kemana-mana. Dan itulah metafor dari yang gue coba gambarkan. Udah mulai mempertaruhkan visual nih tandanya nih. Sebagai Ya itu sih tugas gue lah sebagai pendidik. Masa gue bikin kalian jadi kacamata kuda ya nggak mungkin. Ya kagak lah Bu Dolo, ya kan sama seperti dokter ya, sekolah jadi dokter ya kan. Ya kalau itu kan fakultas kedokteran. Lu kalau nggak mau jadi dokter, lu jangan ke sana. Tapi di dokter pun dalam kualifikasi itu lu bisa jadi spesialis apa Bisa, gitu. Ya. Minat lo kemana? Ya karena menarik sih Bu Dolo tentang tempat kita itu. Ya karena kita berdua pernah dibesarkan tempat itu. Yang tadi gue sebut ruang tak berpintu itu emang berasa banget. Tapi ada satpamnya. Kadang-kadang dia jadi satpamnya. Ada pusing kepala. Gue curiga Bu Dolo yang nanam orang ini. Serius? Mana mungkin lah. Nggak mungkin lah gue pengen punya satpam yang beneran. Ya kan, coba kamu perhatikan dulu itu anak-anak ngapain ya kan. Siap Bu Dolo, dia bawa kameranya ya kan. It's not me. Tapi terima kasih Bu Dolo, kita berdua, Bu Dolo bisa datang ngelihat kita udah senang, Bu Dolo udah bisa ngasih komen, luar biasa lagi. nyempetin banget ini sih Sampai Iya. sesuatu, Bu. Aku pertaruhkan di kesini pengen lihat karya kalian berdua. Akhirnya pameran juga mantap. Lu kapan lu, Be? Lu Be, kapan, Be? udah punya utang lo, udah punya utang dah, udah iya. kita catat di sini. Kepikiran itu ntar. Tapi I'm serious loh. Gua ngeliat pameran di mana? Di Yang di Yang mana tadi nih? itu yang dia naik yang motor itu. bukan motor. Yang mana? Rame-rame banyak gitu. Oh, itu Madison itu, ya itu Di Madison. ini Artland Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ah iya, yang gua ketemu gimana, kan Bu? itu. Iya, aku lihat pada kemana semua sih kok begini banyak ini.
begini banyak potensinya, ini kemana semua ya? Saya berpikir, Bisa nggak gue balik? apa? Gue kemana aja ya, nggak bisa ngelihat mereka ini. Namanya gue nggak pernah tahu lo orang berkarya, nggak pernah kelihatan. Nah, itunya tandanya tuh. Gimana? Nggak membuka diri ke situnya mungkin ya. Lu nggak pernah ada, lu nggak pernah ada di pertarungan seni rupa. Ada, cuman pengunjung doang. Pengunjung gimana? Ya ngelihat pameran mungkin, ya kan ngelihat sesi diskusi. Dari orang kan kalau ada yang tidak mau berkarya bisa menulis, Ya, bisa jadi kritikus gitu. Begitu banyak alumni seni rupa, masa ya semuanya pindah ke disiplin lain sih? Maksudnya bukan, kalau lu kan masih di seni rupa ya, tapi masa kerja di bank gitu? Kan? Atau kerja di mana lagi Cinta? banyak. Ada Mengerikan. kepala security, ada juga anak seni rupa. Iya. Artinya itu sih keputusan dia sih dilindungi undang-undang hak asasi manusia ya, tapi Iya, keputusan bahwa dia. tapi bahwa aku melihat potensi yang demikian besar di pameran yang besar itu, dan pertanyaan besarku, ini orang kemana semua sih? Oke. Kok tidak lanjut? Dan semenjak peristiwa Budolo ngomong itu, berputar terus deh. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Artinya berkelompok oke, Iya. berini oke gitu. Nanti habis ini bar komun, pameran juga. Ya seperti kayak gini. Kau mengundang kawan-kawan jurnalis nggak ke sini? Ada beberapa. Atau orang yang bisa bikin di ini, apa namanya? Di medsos, membicarakan pameran ini gitu. Siapa dari kawan? Jimmy sih kemarin ke Jogja, gemanya nyampe ke Jogja Budolo. Ya, kemarin itu. Ya kemarin kan dalam rangka, kalau Arjok itu kan emang lagi semuanya bergerak tuh. Banyak yang merespon, tidak ikut Arjok tapi mereka merespon di tempat-tempat kecil. Gue pengen experience itu, bawa sepeda lah ke sana. Dalam rangka nongkrong sambil melihat. Gitu. Tapi emang ternyata gaungnya sampai ke sana. Oke. Beberapa ngajak apa nggak ditur ke Jogja gitu. Cuma kalau kita mendingan hal baru lagi aja habis itu, karena ini Iya. masih permulaan sih. Masih sketsa, masih banyakan drawing, masih begitu kita. Ya, tapi emang kalau di Jogja environmentnya beda ya, karena tempatnya kecil, deket-deket semuanya. Kalau mau pertaruhan yang di sini emang lebih luas dan nggak ketahuan nih rimbanya nih kalau di sini Ya, bagi kita ya. Bener. Ya bener. Sebenarnya jadi kayak makanya kita kayak bikin path baru mungkin begitu ya. Jadi sebenarnya kan. Mungkin masih ada dari kita yang committed untuk kayak Hauritsa. Hauritsa. Dia kan senang mengelola ya. Ya, Hauritsa ya di ruang rupa dia. Sekarang di ruang rupa. Hauritsa. Ya ini juga gara-gara Gorta, gara-gara Iya. yang Gorta itu yang kemarin Budolo, yang di kemarin itu. Dari situ kebuka ternyata anak-anak juga ada yang udah jadi kurator, ada yang udah Iya. jadi Ya galeri sitter. Iya, benar. galeri siker wah. Kayaknya kalau galeri sitter itu hampir semua udah IKJ yang pegang. Di mana-mana ya. Jalan yang baik juga sih, mereka terakses pada dunia galeri, seni rupa, karya-karya kan. Ya bagus juga kalau 2-3 tahun mereka ada di situ kemudian berkarya, banyak manfaatnya. Iya. Anyway, jadi kalau pesan aku sih kalian mesti inilah. Mesti tetap pada jalur bahwa kita ini punya daya kreatif yang mesti kita aktifasi. Kebebasan dan kemerdekaan itu lu gak usah pikir, lu jalanin aja. Iya. Mau ada tentara di sana terserah lah gitu. Iya. Jalanin aja karena itu melekat di kita sebagai hak. Oke?
itu melekat di kita sebagai hak. Kemerdekaan dan kebebasan. Gak ada orang lain yang boleh membunuh lu atau memukul lu atau merampas hak lu. Gak ada. Keras banget kalimatnya Bu Dolo. Kan? Jadi, kan I'm serious nih. Yeah. Supaya pada semua tahu. Gitu. Kan? Jangan takut berkarya. Kan? Terakhir nih gue tutup nih. Art is love, art is power. We can change the world.